Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih, selamat datang dalam perayaan Ekaristi memasuki hari Minggu Pekan Advent yang kedua. Semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Allah, karena dialah satu-satunya harapan manusia ketika manusia mengalami banyak persoalan dalam hidup, terutama akibat dosa-dosa yang telah diperbuat. Karena itu kerinduan kita dalam masa Advent ini harus kita bangun sungguh-sungguh dengan pertobatan rohani agar kita benar-benar mampu menyiapkan kedatangan Dia, Sang Mesias itu. Langkah pertama yang kita lakukan adalah berani mengakui dosa dan kelemahan kita agar kita yang tidak layak ini kita dipantaskan dalam peristiwa penyelamatan ini. Marilah kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Peran Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa sudi mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Intensi misa sore hari ini dimohon untuk peringatan ulang tahun WKRI DPC Santo Yusuf yang ke-24. Semoga semakin berkembang, semakin bertumbuh, serta berbuah dan bermanfaat bagi masyarakat. Kiranya Tuhan berkenan menyertai organisasi ini agar senantiasa dapat menghasilkan keselamatan melalui komunitas ini, senantiasa seluruh anggotanya diberikan semangat untuk terus mengadakan dan mewartakan Kristus satu-satunya pengharapan kita di dalam kematian. Kita berdoa untuk setiap keluarga agar senantiasa diberi rahmat pertobatan dalam menyambut kedatangan Sang Mesias, keluarga-keluarga Kristiani yang ada di paroki Santo Yusuf ini, dan akhirnya kita berdoa
untuk belas kasih kerahiman arwah saudara-saudari kita yang telah berpulang menghadap Tuhan. Kita doakan arwah Corneli Yakobus Demer yang telah dipanggil Tuhan beberapa hari yang lalu, Alexander Yosef Agustinus dan Lucia Ani Irianti, serta arwah saudara-saudari kita yang telah mendahului kita dari dunia ini menghadap Bapa di surga. Mari kita persembahkan seluruh intensi yang dimohon dalam perayaan Ekaristi sore hari ini. Kita satukan dengan intensi saudara-saudari masing-masing. Kita doakan dalam doa gereja. Ya Allah yang penuh kasih, Engkau menyediakan sukacita yang sejati bagi dunia dan menghendaki agar kami hidup dalam damai dan cinta kasih. Kami mohon, nyatakanlah cinta kasih itu kepada kami dan teguhkanlah kami dalam menyangsong kehadiran duta kasih setiamu, yakni Yesus Kristus Putramu yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk untuk mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Baru. Hai Yerusalem, hendaklah engkau menanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraanmu, lalu mengenakan perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau berselubungkan kampuh kebenaran Allah dan memasang di atas kepalamu tajuk kemuliaan dari yang kekal. Sebab di bawah kolong langit, seri wajahmu akan dipertunjukkan oleh Allah. Dari pihak Allah, engkau akan diberi nama abadi, damai sejahtera, hasil kebenaran, dan kemuliaan hasil takwa. Bangkitlah, hai Yerusalem, hendaklah engkau berdiri tegak di tengah ketinggian. Tengoklah ke timur, lihatlah, anak-anakmu sudah berkumpul di atas firman dari Yang Kudus. Mereka berkumpul dari tempat matahari terbenam sampai ke tempat terbitnya. Bersukarialah, karena Allah telah ingat kepada mereka. Memang, dahulu mereka pergi daripadamu dengan berjalan kaki digiring oleh musuh. Tetapi kini mereka dikembalikan kepadamu oleh Allah. Mereka diusung dengan hormat seolah-olah di atas tanduk kerajaan. Sebab Allah memerintahkan supaya segala gunung yang tinggi dan segenap bukit abadi diratakan, supaya sekalian jurang ditimbun menjadi tanah yang rata. Dengan demikian, Israel dapat berjalan dengan aman di bawah naungan kemuliaan Allah.
Hutan rimba dan segala pohon yang harum semerbak pun menaungi Israel atas perintah Allah. Sebab Israel akan dituntun dengan sukacita oleh Allah, oleh cahaya kemuliaannya, dan dengan belas kasihan serta kebenarannya. Demikianlah sabda Tuhan. Seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa riang, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita,
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jamaah di Filipi. Saudara-saudara, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya bahwa Allah yang telah memulai karya baik di antaramu akan melanjutkannya sampai pada hari Kristus Yesus. Sebab Allah lah saksiku, betapa dengan kasih mesra Kristus Yesus aku merindukan kamu. Dan inilah doaku. Semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dengan demikian, kamu dapat memilih apa yang baik, agar kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dan akhirnya, semoga kamu dipenuhi dengan buah kebenaran oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes menjadi raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya menjadi raja wilayah Iturea dan Trakonitia, dan Lisanias menjadi raja wilayah Abilen. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam agung, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan.
dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bertobat adalah jalan satu-satunya orang menyiapkan diri menyambut kedatangan Allah dalam rupa manusia. Mungkin mustahil itu dikatakan, tapi demikianlah yang dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya dan juga hari ini seruan dari Yohanes supaya orang bertobat dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Saudara-saudara yang terkasih, untuk menyambut kedatangan Mesias ini perlunya menyiapkan hati, bukan yang fisik atau jasmani. Karena itu, apakah manusia pada zaman kita ini benar-benar mengharapkan kedatangan Tuhan di dalam hidup kita? Apakah orang zaman sekarang masih bisa melihat bahwa Tuhan akan datang untuk mengadili umatnya? Pertanyaan-pertanyaan ini kiranya perlu diajukan sebelum kita mendalami arti tentang kedatangan Tuhan. Kita harus memperdalam Injil bagi diri kita sendiri. Pertanyaan ini biasanya tidak dijawab secara lebih mendasar. Kita lebih menyiapkan perubahan fisik jasmani. Tapi pertobatan rohani hanya ada di dalam firman Tuhan, terutama di dalam Injil, kabar baik itu sendiri. Saudara-saudara, kita seringkali hanya menggandengkan dengan perayaan Natal, sehingga kita sibuk dengan hal-hal yang jasmani. Ya. Memang itu perlu, tetapi kita kerap kurang melihatnya dalam lingkup yang lebih luas. Hari Minggu yang lalu kita melihat kedatangan Tuhan pada akhir zaman, pada Minggu Advent yang pertama, di mana hidup kita harus diarahkan kepada misteri ini. Apakah kita perlu meneruskan renungan tentang misteri tersebut, ataukah kita harus melihat hal lain yang khusus berhubungan dengan situasi zaman kita hidup sekarang? Memang kita bisa berbicara tentang pertobatan dan memanggil umat untuk bertobat. Tetapi saya khawatir seruan ini akan tinggal seruan yang umum dan terbatas pada persiapan perayaan Natal. Natal selesai, pertobatannya ya habis. Atau boleh dikatakan pertobatannya kumat. Karena tobat kita lebih suka tobat tomat. Maka jangan suka makan tomat. Nanti pertobatannya tomat, artinya apa? Ya hanya waktu itu saja, setelah itu selesai. Ya, tidak ada kelanjutan untuk terus-menerus. Pertobatan rohani yang sejati seperti dikatakan dalam bacaan kedua,
hendaklah kamu hidup suci, hidup kudus. Bahasa rohaninya hidup di dalam roh dan kebenaran, supaya ketika Kristus datang, kita telah menyiapkan diri. Saudara-saudara, saya tidak menyangkal bahwa hal itu baik, bertobat secara jasmani itu. Tetapi wawasannya masih terlalu sempit. Saya kerap merasakan kesulitan untuk mewartakan Injil ini justru karena hal tersebut. Adakah suatu teologi tentang persiapan kedatangan Tuhan yang tidak berhenti pada kedatangan liturgis yang lebih berdimensi ritual? Ya. Kita kan biasa, nanti aja waktu mau Natal, nanti aja kita bertobatnya waktu mau Paskah, kan gitu. Padahal pertobatan berlaku sehari-hari. Karena apa? Lah kita ini buat dosa ya sehari-hari, setiap waktu. Emang Anda buat dosa di waktu-waktu tertentu? Saya kok enggak pernah lihat orang buat dosa itu di waktu-waktu tertentu. Enggak peduli mau masa apa, kita buat dosa dan terus bertumpuk. Sampai Rasul Paulus mengatakan, kalau umpama dosa itu diumpamakan utang kita itu sak gunung. Karena tiap hari dosa yang satu melahirkan dosa yang lain, numpuk. Kalau sudah numpuk kan susah toh bayarnya. Siapa yang mau bayar? Kalau numpuk sak gunung, siapa yang mau bayar? Emang bisa bayar kalau utangnya sudah numpuk? Bapak Ibu di sini pernah ngutang? Akeh romo ngono mesti. Semakin banyak, semakin tidak bisa bayar. Bebannya terlalu berat ya. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, Yohanes Pembaptis tahu membaca situasi zamannya dan berteologi memanggil umat untuk melakukan pertobatan. Tentu yang dimaksud adalah pertobatan rohani. Kita juga harus tahu membaca situasi zaman kita dan menyadarkan diri kita bahwa kita perlu mempersiapkan kedatangan Tuhan di tempat kita. Akan tetapi kita harus punya alasan untuk itu. Saya mengemukakan hal ini sebagai suatu tantangan bagi masing-masing pribadi. Maka apabila kita berani menghadapi tantangan itu sebagai suatu kegiatan beriman, Roh Kudus akan menolong kita. Karena dia diberikan Yesus sebagai roh penolong yang lain. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, ini harus kita lihat sebagai tantangan, sebab setiap zaman membutuhkan teologinya sendiri-sendiri. Jika kita tidak berteologi secara cukup profetis, maka kita tidak pernah merasakan bahwa sekarang kita betul-betul perlu mempersiapkan jalan Tuhan. Masa Advent hanya akan menjadi suatu kegiatan ritual dalam peredaran tahun. Karena itu saudara-saudara, dalam pertobatan rohani ini kita membutuhkan beberapa hal yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis, yaitu bertobatlah, yang artinya menurut permenungan saya, satu, berani pertama-tama meninggalkan kenikmatan dosa. Karena dosa itu nikmat. Kalau dosa tidak nikmat, orang tidak akan melakukannya.
Ngambil uang yang bukan haknya itu nikmat apa enggak? Ayo, nek ndak nikmat, negara kita ndak akan banyak koruptor. Karena tahu nikmat, maka kita akan terus menikmati. Anda kalau makan makanan yang enak, nikmat enggak? Nikmat. Nikmat atau tidak? Nikmat, makanya mangan terus. Sampai lemu koyo aku ini ki. Ini ya perlu ini dipertobatkan ya. Iya karena makan itu nikmat loh. Enggak ada makan enggak yang enak itu tidak nikmat. Nikmat maka dicari terus meskipun tempatnya jauh di sana di lorok tekan kono pengen menikmati makanan itu. Dan apa akibatnya? Ya. Akibatnya akan merugikan diri sendiri. Karena itu dengan meninggalkan kenikmatan dosa, orang harus sadar bahwa kerugiannya lebih besar. Engko nek loro ngentekno dhuwit luweh akeh. Makanya dikurangi yang nikmat-nikmat itu. Tidur itu nikmat ndak? Nah, makanya wong turu wae. Karena nikmat, coba enggak nikmat, pasti enggak tidur orang itu. Ya karena nikmat ya tidur. Sekarang saya tanya, berdoa atau ke gereja nikmat apa enggak? Enggak pasti. Makanya enggak berdoa, malas kita ke gereja karena enggak nikmat. Podo ae. Orang enggak suka datang, ya. Karena itu diingatkan pertama untuk berani meninggalkan kenikmatan. Yang kedua, Anda perlu waspada akan cara kerja dosa yang sangat halus, tersamar, dan licin, bahkan licik. Tahu cara kerjanya dosa? Gak tahu kan? Makanya selalu jatuh di dalam dosa. Karena tidak tahu cara kerjanya. Kalau Anda tahu pasti Anda akan waspada. Cara kerja dosa itu pasti pertama menawarkan kenikmatan. Duwe bojo siji mbek loro nikmat ndi? Bingung saiki. Siji mbek loro nikmat ndi? Yang bener. Siji loro nikmat, ya. Makanya orang tidak tahan hidup dengan satu istri, satu suami. Meskipun tidak dijadikan istrilah. Entah itu namanya apalah, cem-ceman, apa-apa, kaya panganan ae kok jamu ae. Ya, cem-ceman, lalu apa itu wil atau pel gitu. Ya, apapun namanya, ya. Tapi engkau ingin lebih dari satu. Kok gak mblenger ngono lho. Aku siji gak duwe kok. Iya loh, apalagi dua, wis dikei sito wis cukup sajane. Mau cari apa lagi kita itu? Makanya kalau sudah pengen punya dua gitu, elengo pastor-pastor. Iku pastor siji gak duwe kok. Ora ketang diempet terus ae. Doae iku padha ya. Artinya bahwa apa? Kita lebih suka menikmati karena tidak tahu cara kerja dosa yang begitu halus, tersamar, kita tidak merasa bahwa kita masuk dalam perangkat dosa. Dan itu pertama-tama pasti tidak langsung dosa itu. Datang dulu godaan. Ya. Ada orang datang, pastor, saya ini sudah punya suami. Terus ada orang yang suka, lah kamu piye? Mbok ladeni ora? Iya cuma hanya WA-WA-an.
iku pertama-tama. Ya, nanti lama-lama pengen ketemu, pastilah. Romo kok tahu dhisik aku yang ngono. Katene apa? Pacaran mosok kate langsung, nggak mungkin lah. Kenalan dulu. Lalu dulu masih belum WA sih, dulu masih apa? SMS ya. Lalu kemudian lama-lama ayo ketemu yuk. Nah, setelah ketemu apa? Selanjutnya terserah Anda. Ya kayak apa itu iklan Rexona aja ya. Rexona kan begitu. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya bukan terserah, ancur nih mbok tutuk no. Hanya nggak ada itu slogan apa itu namanya apa itu selingkuh itu katanya slogannya itu apa selingan indah rumah tangga utuh ambiar-ambiar nek gak percaya praktekno. Sudahlah Anda mulai selingkuh ambiar-ambiar gak ada selingkuh itu selingan indah rumah tangga utuh. Dari mana? Gak ada. Saya tidak pernah menjumpai orang yang punya selingkuhan rumah tangganya utuh. Tinggal tunggu waktu ya. Karena itu Anda harus hati-hati dengan cara kerja dosa. Dan Anda harus tegas dengan dosa. Kata Yesus, kalau ya, ya, tidak, tidak. Tapi kita itu sukanya kompromistis. Gak berani kita. Ya. Eman Romo, wis kenal suwe Romo. Ya nek wis kenal suwe katene apa? Ya, apalagi orang sudah berkeluarga, punya istri anak. Anda harus dikejar, tapi dikejar-kejar terus Romo. Ya larilah. Lah kowe dikejar malah lari mendekat, doa ya enggak ada artinya. Maka sekali lagi yang kedua, waspada akan cara kerja dosa. Sangat halus, tersamar dan licin. Yang ketiga perlu diingat, perlu meningkatkan daya tahan rohani diri kita terhadap dosa. Sebab dosa yang lama mudah sekali kambuh. Maka perlu menghapus memori dosa kita dengan sakramen tobat. Sakramen tobat itu nikmat enggak? Katanya sakramen tobat itu nikmat enggak? Enggak. Karena apa? Umat tidak banyak yang datang. Setahun 2 kali dosane sak gunung. Padahal sakramen tobat dibuka apakah pada waktu mau Natal dan Paskah? Tidak, setiap hari. Itu loh pintu sakramen dibuka terus. Tapi orang enek sing teko. Mau apa kalau sudah enggak datang? Berarti kan itu tidak nikmat. Kalau nikmat pasti Anda akan datang. Pasti itu. Tapi tidak terjadi di dalam hidup kita. Karena itu bagaimana kita mau mewartakan Kristus, Sang Mesias yang akan datang? Apa yang perlu dipersiapkan? Saudara-saudari, permenungan ini saya tutup dengan satu contoh yang bisa kita lakukan dalam membangun pertobatan relasi dengan Allah supaya dipulihkan. Bapak Ibu, saudara-saudara, menurut saudara, saya ini sudah tua atau masih muda? Menurut saudara, dari mana Anda bisa mengatakan saya masih muda? Semangat iso tak gawe. Ya, dari mana? Anda dikatakan tua atau muda dari mana? Usianya? No, bagi saya enggak. Ya, tidak. Saya 18 tahun yang lalu di sini masih muda. Sekarang tidak sadar sudah kepala 5.
57. Wis tuwek boro. Belum. Kok kalau lihat penampilan itu bisa dipermak, dikei ngene iki lho apa jenenge. Ditutul-tutuli kene iki lho. Engko rak dadi ketok wajahe glowing gitu ya. Bersinar-sinar. Ndak. Ciri orang tua maka saya sadari. Aku sadar gak sadar iki krasa tuwek. Bukan karena wajahnya, kalau wajah mungkin masih dilihat, nek kerut-kerut rek, romo rek. Tapi menurut saya sudah mulai tua. Boleh dikatakan tua. Dari mana Romo? Satu yang paling saya sadari sekarang saya ini sudah merasa tua. Saya dalam tempo seminggu atau 2 minggu lah. Saya itu taruh apa saja lupa. Loh. Bukan barang-barang yang sepele loh. Barang-barang yang fatal. Misalnya satu contoh. Mobil bagi pastor itu fatal. Karena kemana-mana dia harus, ya bisa pakai sepeda motor ya. Tapi masuk kemana-mana. Jalan ya lebih lama nanti. Saya kunci di dalamnya ada STNK-nya. Ketika mau dimintai pelayanan misa, saya mau berangkat. Loh, padahal baru tadi malam datang. Ini kunci mobil saya cari di mana, ndak ketemu. Padahal malam baru pulang. Aduh, akhirnya naik sepeda motor. Karena belum hujan seperti ini, lupa sudah saya biarkan. Ternyata ditemukan orang dan dia datang, Mas, ketemunya di mana kuncinya? Di tempat sampah Romo. Lu tak buang, bayang no. Ya gendeng iki. Kunci lo dibuang itu ya opo. Tapi ini lebih ngeri lagi Monsinyur yang sekarang ini, Monsinyur Agustinus Didi ini. Dia kalau setir pasti sambil merokok. Suatu saat dia lagi merokok, ada bunyi handphone diambil. Setelah selesai jalan terus, dibuang handphonenya, dikira rokok. Terus dia, tadi aku sudah sampai agak jauh. Ini di mana ini? Ternyata dibuang handphonenya, dikira rokok. Waktu saat dia misa, yang harus diangkat itu piala, tapi mic-nya diangkat loh. Saya tidak menjelek-jelekan loh ya, enggak. Dia cerita sendiri kok ya. Nah, ini sudah gejala tua ini ya. Tua saya juga tua ya. 2 minggu kemudian apa yang terjadi ya? KTP saya dan SIM ya. Juga saya cek, kok enggak ada. Saya sampai enggak berani naik mobil karena takut kalau nanti ada apa-apa, waduh enggak membawa STNK sama KTP saya, STNK saya sama ini SIM saya. Enggak ada. Saya cari seminggu enggak ketemu. Sudahlah ya. Saya biarkan. Nah, ternyata ketemunya apa? Di bawah kursi. Loh. Apa ini? Sudah lupa taruh. Ya. Seminggu kemudian ya. Ini gejala tua menurut saya ini. Ya. Aneh. Pulang kemarin pilkadal itu loh. Saya kan penduduk di rumah saya di kampung di Blora. Saya dikasih tahu adik saya, Mas ada pilihan bupati pulang. Ya sudah saya usahakan. Pulang ke rumah. Langsung habis coblos saya pulang. Mau masuk kamar.
Nggak bisa, karena apa? Kuncinya kamar saya cari nggak ada. Baru seminggu. Ternyata saya ditelepon adik saya, "Mas, kamu ada kunci?" "Iya, Be, mesti ketinggalan." Masa kunci saya ketinggalan di meja di rumah saya sana loh. Bayangkan. Yang terakhir, seminggu lalu saya diminta memberkati teman saya punya mantu, saya disuruh memberkati ya. Habis misa saya ada baptis bayi, setelah itu langsung datang ke Kepanjen karena dia menikah di Kepanjen. Sudah sampai sana jam 12 kurang 10. Udah bisa manten seperti biasa. Baru foto-foto saya lihat ke bawah. Kok tahu apa yang terjadi? Sepatu yang saya pakai itu sisian. Bayangkan dah. Lah saya bingung sampai saya itu foto itu apa jubah saya tak lorot no supaya orang yang lihat. Bayangkan dah, gak fatal itu dah. Sampai saya foto cepet-cepet supaya nggak kesuwen. Nek kesuwen aku didelok lho Romo sepatune sisian. Ciloko aku nanti. Itu lupa segalanya ini bagaimana? Orang lu Romo kok masih awet muda. Saya batin awet muda mbahmu itu ya. Dosa apa-apa lola lali itu. Saudara-saudara yang terakhir. Akhirnya saya belajar. Suatu saat saya baca saya dikirimi teman dari Eropa, dia tinggal di Eropa. Ada seorang nenek lansia usia sudah 100 tahun. Itu sudah usia yang dikatakan cukup tua. Tapi karena 100 tahun zaman sekarang kan paling 70, 65 itu sudah husdet ya. Ini 100 sampai ada seorang jurnalis datang, apa ini resepnya? Ya. Dia datang ke rumah orang tua itu dan ditanya, namanya Oma siapa? Apa jawabnya Oma itu? Saya enggak ingat. Lah Oma kok bisa sampai umur sekian 100 ini luar biasa loh. Yang dimakan apa saja? Saya enggak ingat. Bayangkan. Loh suaminya masih ada atau tidak ada? Saya juga enggak ingat. Loh berarti iki wis tuwek tenanan iki. Saya tuweknya belum tenanan ya. Lalu ditanya, terus tinggal di rumah ini di mana alamat rumahnya? Saya enggak ingat. Loh semua enggak ingat. Anaknya berapa, Oma? Apalagi anak. Wah saya enggak ingat loh, semua enggak ingat. Terus ditanya terakhir, lalu yang diingat apa? Semua enggak ingat. Satu yang saya ingat, saya nanti kalau mati, saya akan dijemput oleh Tuhanku Yesus Kristus. Aku itu enggak pernah lupa. Saya belajar dari orang tua ini. Wes liyo-liyone gak eling gak popo. Umat Karang bilang gak eling gak paten. Yang penting aku tetap eling Yesus dan itu berarti saya harus ada bersama dia. Karena itu kalau saya disuruh misa gak pernah lupa. Sudah cukup bagi saya. Wes boleh Tuhan, aku lupa semuanya. Tapi satu itu, aku tidak boleh lupa. Itu berarti kita merindukan dia. Seperti si nenek tua itu. Rindu akan kedatangan sang penyelamat. Masa Advent, Anda punya kerinduan seperti itu? Malu kan? Dia berani tinggalkan, lupa semuanya. Tapi satu itu dia tidak lupa. Mari kita mohon di masa Advent ini agar kita mempunyai semangat pengharapan akan kedatangan Dia yang kita nantikan, Dia yang kita rindukan,
supaya ketika Dia datang, kita telah mempersiapkan diri menyambut kedatangan Sang Mesias, Yesus Kristus, Tuhan, Allah dan Juru Selamat kita. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari kita tanggapi kebenaran firman yang baru kita dengar. Kita satukan dengan iman syahadat kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita melambungkan doa-doa permohonan, intensi-intensi kita, intensi saudara-saudari masing-masing kita satukan dalam rangkaian doa umat. Saudara-saudara, dengan penuh harapan kita menantikan dan membangun harapan akan kedatangan Tuhan Sang Penyelamat. Dialah cahaya dunia, penyelamat para bangsa. Maka marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga. Bagi Gereja Kudus, semoga kehadirannya di tengah kita menjadikan gereja cahaya bagi semua orang di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi masyarakat di sekitar kita, semoga Bapa membuka mata hati masyarakat di sekitar kita, agar dapat melihat karya cinta kasih-Nya yang agung melalui umat-Nya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang putus asa dan tidak melihat jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya, semoga Bapa membimbing mereka yang sedang menghadapi kesulitan, agar dapat menemukan sesama yang mampu mengajak mereka memulai lagi dengan harapan akan masa depan yang lebih cerah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi wanita Katolik Republik Indonesia, DPC Santo Yusuf yang berulang tahun ke-24 tahun, semoga WKRI DPC Santo Yusuf terus menjadi tempat persekutuan yang mendalam, tempat di mana anggotanya dapat menemukan cahaya iman. Kiranya WKRI menjadi saksi hidup akan kasih-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, semoga Bapa membangkitkan kita dari kemalasan, agar pada masa menjelang Natal ini, hidup kita diresapi benar-benar oleh cinta kasih Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita hening sejenak berdoa untuk seluruh intensi yang dimohon hari ini dan intensi saudara-saudari masing-masing pribadi. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami di surga, kami mohon semoga kami dalam masa penantian ini semakin mengarahkan hidup kami pada diri Yesus Kristus, Sang harapan akan kedatangannya di dalam diri kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Mari kita melanjutkan dengan persembahan roti dan anggur. Kita persembahkan yang kita miliki, kita satukan dengan persembahan puncak, persembahan Kristus di altar Tuhan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai tanda cinta kasih kami kepadamu. Semoga dalam hidup sehari-hari kami saling mengasihi satu sama lain dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawan. Dengan kasih sayang yang mengagumkan, dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus, 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 Dominus Deus, Mari kita siapkan diri bersatu dalam korban Ekaristi. Tolong diciptakan suasana khidmat, membawa anak-anak tolong supaya tidak rame-rame. Kita mau bersatu sungguh-sungguh mengharapkan kedatangan kerinduan agar kita tidak lupa sama Dia, Sang Mesias itu. Sungguh kuduslah Engkau, Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti,
Dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya pada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, dia mengambil piala sekali lagi. Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya pada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang. Demikian yang kami kenangkan, dan bagi pengampunan dosa, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Agustinus, serta semua rohaniwan. Ingatlah kini akan hamba-hambamu, Bapak Yakobus, yang telah Engkau panggil beberapa hari yang lalu, Alexander Yosef, Agustinus dan Lucia Ani Irianti, serta arwah saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian juga menjadi serupa pula dengan Dia dalam kematian. Mari kita hening sejenak berdoa untuk seluruh intensi yang dimohon sore hari ini dan intensi saudara-saudari masing-masing pribadi. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu.
dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia bagimu, Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kebenaran. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, inilah Dia anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Inilah yang kita nantikan kedatangannya, Sang Mesias. Maka senantiasa ingatlah Dia dan jangan sampai kau lupakan, supaya kalian tetap hidup di dalam kekudusan dan kesucian sampai kedatangan Kristus, agar saudara layak dan pantas diundang dalam perjamuan anak
domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus melindungi saudara sampai ke hidup yang kekal. Kristus, Kristus. Tubuh Kristus.
Marilah kita berdoa, doa pemindahan Gereja Paroki Santo Yusuf. Ya Allah Bapa kami, hati kami rindu berdoa, memuji dan menyanyikan lagu syukur di pelataran rumah-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena Engkau sendiri yang memudahkan untuk pemindahan gereja paroki kami. Engkau sendirilah yang memulai karya ini, maka perkenankanlah selanjutnya juga. Tuhan Yesus Kristus, dampingilah dan berkatilah umat-Mu di paroki Santo Yusuf dalam usaha memindahkan gereja-Mu. Jauhkanlah umat-Mu ini dari bahaya mementingkan diri sendiri dan sikap tak peduli. Hindarkanlah dari perselisihan dan perpecahan yang menodai persatuan umat-Mu. Ya Roh Kudus, semoga semangat cinta kasih-Mu menjadi dasar utama dari pemindahan ini yang meresapi hati seluruh umat-Mu, para panitia, para donatur, pelaksana pemindahan, bahkan semua masyarakat sekitar, sehingga pemindahan gereja ini menjadi harapan dan kegembiraan bagi semua orang. Bersama Bunda Maria dan Santo Yusuf, kami mohon persatukanlah kami sebagai umat Kristus yang semakin dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan dan misioner, agar kami mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demi Kristus penyelamat kami. Amin. Hai Yerusalem, bangkitlah dan berdirilah tegak, nikmatilah sukacita yang datang dari Allah-Mu. Marilah berdoa. Ya Tuhan, semoga rezeki surgawi yang telah kami terima senantiasa meneguhkan kami untuk mengusahakan cinta kasih, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan di muka bumi ini, sambil terus mengharapkan kepenuhannya dalam kerajaan-Mu yang abadi di surga, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita menyiapkan diri untuk menerima berkat dari Tuhan untuk peziarah kita sepanjang minggu ini, dan terima kasih untuk kehadirannya dalam perayaan Ekaristi dan Provisiat untuk WKRI cabang DPP Santo Yusuf Karangpilang ini. Maka marilah kita mohon berkat penyertaannya untuk komunitas ini dan untuk lingkungan-lingkungan serta wilayah di paroki ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, sucikan kuduskan mereka dalam kebenaran. Berkatalah senantiasa dilimpahkan pada saudara sekalian, beserta seluruh anggota keluarga komunitas-komunitas, secara khusus komunitas WKRI ini. Kau naungi, Kau lindungi, Kau bimbing melalui berkat kesempurnaan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah saudara Ditus mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan. Amin.
Tadi nggak kasih nomor. Sejak kapan, Bu? Sejak
So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity software where you can manage everything and anything related to your work. Your documents, your chat,